Satu sisi kau ngomong Allah itu istiwa bersemayam di arsy katanya. Tapi satu sisi Anda berkata bahwa Allah itu di langit. Tuh. Macam mana pula lah kau? Kok bisa Anda lupa dengan pernyataan Anda sendiri? Ditonton lagi pernyataanmu. Dengarkan lagi, dengarkan lagi, dengarkan. Tuh, emosi teman-teman. Padahal bukan saya yang ngomong. Allah yang bicara, saya menyampaikan kalimat itu. Jika ada seorang sahabat Rasulullah Tuh, SAW sahabat. bertanya kepada budaknya sahabat itu, Tuh, sahabat ya. Kalian dengar sendiri kan? Sahabat yang ngomong, bukan Harry Pras. "Summastawa 'alal 'arsy." Iya. Bukan katanya lagi, tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita. Tadi kau ngomong bahwa Allah ada di langit. Kok bisa saya yang ngomong? Ya, padahal sahabat yang ngomong itu. Tapi sekarang kau bilang Allah bersemayam di atas. Kok perkataan Allah jadi perkataan saya ya? Apa ini bentuk dari takwil? Perkataan Allah jadi perkataan Harry Pras. Apakah perkataan sahabat jadi perkataan Harry Pras? Apa ini bentuk dari takwil? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang cukup tegang ya. Ini tegang ini karena beliau ini meminta saya untuk menjawab pertanyaannya. Tetapi ketika saya jawab pertanyaan beliau full, saya jawab satu persatu pertanyaan beliau. Tetapi ketika saya jawab, beliau malah emosi ya. Tanpa memberikan tanggapan terhadap semua jawaban saya, beliau malah emosi. Ya, membentak-bentak, begini-begini gitu. Saya akhir-akhir ini sering dibentak-bentak ya. Banyak dari golongan beliau ini mungkin mereka punya grup untuk khusus menyerang saya. It's okay. Ya, it's okay selama pembahasan mereka itu ilmiah, tanpa emosi, karena saya tidak pernah emosi kepada mereka. Kalian nonton sendiri ketika saya difitnah macam-macam oleh mereka, saya tersenyum. Saya jawab malah dengan senyuman. Saya dikatain goblok, tolol, begini begitu. Saya jawab dengan senyuman. Agar mereka itu tidak terus-terusan seperti itu. Tapi kalau pengen ya keras-keras seperti itu silahkan. Saya juga keras sebenarnya. Tetapi kerasnya saya kepada kebatilan. Ketika ada orang yang sholawatan joget-joget gini-gini, saya keras. Ya, ketika ada orang menyanjung Nabi, katanya mengaku menyanjung Nabi, tapi mencampur adukkan yang hak dan batil, saya keras. Gitu. Orang mendoktrin kesesatan, gulu, dawir, terus khurafat, saya keras. Tetapi kepada hal ilmu, saya tidak keras. Ini saya. Apalagi saya sama penanya yang kemarin itu, sebenarnya saya berteman dengan beliau. Tetapi kenapa malah seperti ini? Ya, dengan beberapa kritikers yang selalu mengkritik saya, mereka tuh mengatain Harry Pras ngustad lah dan lain sebagainya, dikata-katain yang ya kurang enak untuk didengar. Ya saya senyumi karena sebenarnya mereka kenal kepada saya. Ada beberapa dari mereka itu yang juga kenal, bahkan juga sempat teleponan dengan saya. Tetapi di depan kamera mereka seperti berapi-api gitu. Ya biarlah. Mungkin mereka senang dengan hal itu karena untuk melampiaskan emosinya. Di sini teman-teman, saya nggak habis pikir ketika saya menjawab segala pertanyaannya, malah dia marah. Menunjukkan kalau dia itu emosi sampai membentak-bentak. Coba kita dengar seperti apa videonya. Dan paling fatalnya teman-teman, beliau itu tidak mereaction video saya secara utuh. Atau mungkin tidak nonton video saya secara full. Sehingga apa? Beliau tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban saya. Dan malah beliau membuat video-video yang tidak sinkron sebenarnya. Ya, tidak sinkron dengan jawaban saya. Entah kenapa beliau seperti ini. Coba kita simak ya. Ini bagian yang beliau tanggapi. Bukan jawaban saya yang beliau tanggapi, tetapi bagian-bagian yang gak penting itu. Di sini orang-orang salafi itu tidak menolak takwil, ya, tidak menolak takwil apabila memang takwil itu diperlukan. Nah, di sini saya menyatakan bahwa orang-orang salafi itu tidak menolak takwil. Saya juga nonton ya, saya sudah nonton beberapa video dari Ustadz Zulkarnain, dari Ustadz Firanda, Ustadz Khalid dan lain sebagainya. Kalau makna-maknanya batil, ya, kalau makna-maknanya batil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu perlu untuk ditakwil. Tetapi kalau maknanya benar, ya, ingat, kalau maknanya benar, misalkan seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu kan maknanya tidak batil itu. Jadi itu tidak perlu ditakwil. Begitu. Dan takwil ini ada yang merubah makna, ada juga takwil yang hanya menafsirkan begitu. Contohnya seperti ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu kan tidak perlu dirubah maknanya. Itu kan jelas mengatakan kalau Allah menurunkan, Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Melalui siapa? Melalui malaikat. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, itu artinya tafsirnya Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah ini ditafsir, yaitu Allah bersama malaikatnya. Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Begitu, nahnu. Jadi Allah yang mengutus Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Itu tafsirnya, ya.
Tapi kalau nanti nahnu ini dirubah makna, nahnu ini dirubah bukan menjadi kami lagi. Ini kan fatal artinya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Yaitu Allah dan malaikat. Nah, ini namanya tafsir, teman-teman. Ini penjelasan dari beberapa asatid salafi, ya. Tapi kalau takwil-takwil itu yang tidak perlu adalah yang merubah-rubah makna apabila maknanya batil kepada Allah. Begitu. Lanjut dulu. Dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Nah, Ini saya sebutkan ini ada dua penyakit di sini yang menyimpang. Ketiga disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Kata siapa Wahabi itu anti takwil? Kata siapa? Mana buktinya? ketawanya. Ya Allah, mana buktinya bahwa Salafi Wahabi itu anti takwil? Enggak, Salafi Wahabi itu mau takwil kok, mau. Ya Allah. Gak bisa saya niru beliau ya. Tawanya khas emang. Ini dengerin ya, dengarkan ini, sukat Wahabimu, dengarkan ini. Tuh. Dengarkan ya. Tuh, emosi ya. Beliau emosi sama Harry Pras atau emosi kepada siapa? Beliau kan jelas mengatakan sifat-sifat. Sifat Allah tidak perlu ditakwil, ya. Sifat Allah tidak perlu ditakwil. Ini sepakat semua asatid salafi sepakat kalau sifat-sifat Allah tidak perlu ditakwil. Kalau ini ditakwil batil katanya. Begitu ya, teman-teman. Yang perlu ditakwil adalah kalimat-kalimat yang batil, yang tidak sesuai dengan sifat Allah. Begitu. Tapi kan oke, lanjut dulu ya. Nanti kita akan simak seperti apa penjelasan video full agar tidak salah paham. Dan itu pun kalau kalian berani untuk selalu nonton video saya secara full, ya harus berani lah. Yang menyimpang ketiga disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Gimana? Sudah jelas ya. Sukat Wahabimu sendiri yang ngomong takwil itu penyakit yang menyimpang. Iya. Ini sukat Wahabimu, dengarkan itu. Ngerti nggak kamu? Katanya orang-orang Salafi ini di satu sisi mereka ini mengatakan Allah itu di atas ars, Allah bersemayam, Allah istiwa di atas ars, kadang menyatakan Allah itu di langit, di atas langit begitu. Di sini yang saya tangkap teman-teman, ketika beliau menyatakan terkadang mereka ini yang dimaksud siapa? Alah, masih pakai nanya orang ini. Macam mana pun. Orang ini katanya beliau ini kenal sama saya, teman-teman. Ya, padahal beliau kenal, teman-teman. Tapi seolah-olah musuh. Allahu Akbar. Heran saya ya. Heran saya. Padahal saya tidak pernah emosi kepada beliau. Jawaban saya pun lemah lembut. Ya, saya menjawab dengan apa yang sudah saya pelajari dari asatid-asatid saya. Tapi tanggapannya kok emosi. Kenapa emosi, Mas? Kenapa emosi? Allah, lanjut dulu ya. Ulala kau sendiri yang ngomong. Satu sisi kau ngomong Allah itu istiwa. Oh, saya yang ngomong. Oh, saya yang ngomong ya. Artinya ketika saya mengutip hadis itu saya ngomong, bukan hadis. Kok bisa saya, Mas? Misalkan saya mengutip hadis nih. Apakah hadis itu perkataan saya? Saya tanya. Jawab. Ya, jawab. Apakah hadis itu perkataan saya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya sahih ya. Nabi yang bicara dan juga beserta budak. Ainallah ketika Nabi bertanya kepada budak itu. Fis sama, di atas langit. Siapa yang ngomong? Bukan Harry Pras, Mas. Ya, bukan Harry Pras, tapi budak. Budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad karena dia beriman. Allah. Terus Allah beristiwa di atas ars. Siapa yang ngomong? Bukan Harry Pras lagi, tetapi surat Thaha yang dimana berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ada juga ayat yang lain menyatakan Summastawa 'alal arsy. Siapa yang ngomong, Mas? Bukan Harry Pras. Bukan Harry Pras sekali lagi, tapi Al-Quran dan Al-Hadis. Kok bisa Harry Pras yang ngomong? Harry Pras mengutip dalil. Apa perlu dirubah maknanya? Karena tidak sesuai dengan akal. Allah, coba kita dengarkan ulang. Gimana katanya? Alah, masih pakai nanya orang ini. Macam mana pula lah kau? Kau sendiri yang ngomong. Satu sisi kau ngomong Allah itu istiwa, bersemayam di arsy katanya. Tapi satu sisi Anda berkata bahwa Allah itu di langit. Kan Anda... Tuh, perkataan Al-Quran yang saya sampaikan kepada kalian, kok bisa saya yang ngomong? Apakah saya Tuhan? Apakah saya Allah? Apakah saya sahabat Nabi yang mengatakan fis sama itu? Atau bagaimana, Mas? Makanya kalau ingin menanggapi suatu video, jangan kedepankan emosi, ya. Terus apa bedanya dengan Habib itu yang dulu saya reaction bawa-bawa golok? Emosi ketika Allah, bawa golok. Saya juga punya pedang sebenarnya. Ya, tapi saya tidak pernah nodong-nodong pedang, nggak pernah. Ini cuma hiasan. Ya. Lanjut dulu. Sendiri. Macam mana pula lah kau? Kok bisa Anda lupa dengan pernyataan Anda sendiri? Ditonton lagi pernyataanmu. Dengarkan lagi. Dengarkan lagi. Dengarkan. Tuh, emosi teman-teman. Padahal bukan saya yang ngomong. Allah yang bicara, saya menyampaikan kalimat itu. Jika ada seorang sahabat Rasulullah SAW Tuh, sahabat. bertanya kepada budaknya sahabat itu, Tuh, sahabat ya.
Kalian dengar sendiri kan, sahabat yang ngomong bukan Harry Pras. Harry Pras cuma menyampaikan apa yang disampaikan sahabat itu. Ya Allah. Lalu Buddha itu menjawab, di atas langit katanya. Itu Buddha loh, yang Buddha. belum diajarkan tauhid sama Nabi. Buddha yang ngomong bukan Harry Pras. Nabi cuma bertanya, dilanjut sama Nabi. Lalu aku ini siapa? Buddha menjawab, engkau adalah utusan Allah. Begitu katanya. Apa kata Rasul? Langsung Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, bebaskan dia dari perbudakan. Sesungguhnya dia adalah seorang mukmin. Begitu katanya. Hanya dengan dua jawaban itu, dia menjadi seorang mukmin dan dibebaskan dari perbudakan. Lalu bagaimana dengan kita? Summa stawa 'alal 'arsy. Iya. Bukan katanya lagi, tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita. Tuh, lihat tulis saja. Tadi kau ngomong bahwa Allah ada di langit. Kok bisa saya yang ngomong? Ya, padahal sahabat yang ngomong itu. Tapi sekarang kau bilang Allah bersemayam di atas. Kok perkataan Allah jadi perkataan saya ya? Apa ini bentuk dari takwil? Perkataan Allah jadi perkataan Harry Pras. Apakah perkataan sahabat jadi perkataan Harry Pras? Apa ini bentuk dari takwil? Ya Mas, saya tanya. Apa ini bentuk dari takwil? Mentakwil perkataan Allah dan sahabat serta Nabi menjadi perkataan Harry Pras. Apa begitu takwilnya? Setelah Allah menciptakan bumi dan langit, beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Iya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya. Bersemayam di atas Iya. arsy. Bahkan bukan cuma saya ngomong seperti itu. Banyak. Agim juga menyampaikan seperti itu. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana. Kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas ars. Sudah begitu saja. Arsnya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Tapi siapa yang ngomong? Bukan Agim, tapi Allah sendiri. Agim apa? Agim cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Allah. Itu. Kita ini menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah, bukan omongan kita sendiri. Misalkan nih, Harry Pras ngomong, di mana Allah? Allah ada di atas lampu. Nah, kalau Harry Pras ngomong seperti itu, jelas ini perkataan Harry Pras. Karena apa? Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada nas atau pendapat para ulama kalau Allah berada di atas lampu. Ini lampu, terus Allah di atas lampunya. Gak ada hadis yang berbunyi seperti itu dan gak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Artinya betul itu perkataan saya. Bukan perkataan Allah, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat. Tetapi apa? Yang saya sampaikan, yang Agim sampaikan adalah pernyataan Allah, berita yang Allah kabarkan kepada kita. Melalui siapa? Melalui Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada sahabat. Dan begitu terus berantai sampai kepada kita. Pesan itu sampai kepada kita, bukan menurut kita pribadi. Ya, begitu. Kita lihat lagi kemarahannya bagaimana. Piye iki, piye, yo prek. Satu sisi kau ngomong Allah ada di langit dengan berdasarkan hadis. Namun satu sisi Anda ngomong Allah bersemayam di atas arsy. Yang benar itu menurut kamu Allah ada di langit atau Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Atau jangan-jangan Anda itu tidak tahu perbedaan arsy dengan langit? Atau jangan-jangan Anda menyamakan arsy sama dengan langit? Ini beliau tidak nonton video saya, teman-teman. Jelas di sini beliau tidak nonton video saya. Beliau bertanya banyak hal kepada saya. Ketika saya jawab semua hal itu, beliau tidak nonton. Di situ saya menjawab bahwa Allah itu sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan segalanya ini, apa yang Allah pertama kali ciptakan? Ada ulama yang berpendapat kalau Allah menciptakan al-qalam, yaitu pena. Ada juga yang berpendapat sebelum menciptakan pena, menciptakan air. Sebelum menciptakan air juga ada yang berpendapat arash. Ya, ada 3. Jadi ini ada perbedaan pendapat antara pena, air, dan aras. Karena aras ini ada di atas air, lautan. Begitu. Dan di bawah lautan itu baru langit. Entah ada berapa langit di bawah lautan itu, di bawah aras itu kuasa Allah. Langit 1, 2, 3, sampai 7, itu terserah Allah. Dan untuk pena, nah pena ini yang untuk mencatat segala yang terjadi di alam semesta dari awal sampai akhir nanti, sampai kiamat nanti. Begitu. Jadi ketika Buddha itu menjawab di atas langit, ya, aras itu di atas langit. Di atas langit, teman-teman. Allah berada di atas segalanya, ya. Ada langit, ya, ini bumi nih, ini dunia. Langit, misalkan ada 7 lapis langit. Nah, di atas langit ini ada lautan. Dan di atas lautan itu ada aras. Dan di atas aras itulah Allah. Begitu dari pemahaman orang-orang Salafi. Dan Allah beristiwa di sana. Entah bagaimanapun itu istiwanya kalau Agim menyatakan Allah bersemayam. Jadi kita gak perlu ribet-ribet memikirkan bagaimana istiwanya Allah. Kita khusus untuk mengimaninya saja. Imani sesuai dengan ayatnya saja. Tidak perlu kita ribet-ribet mikirin bagaimana takwilnya Allah. Tugas kita itu mensucikan sifat-sifat Allah. Mensucikan Allah, bukan menghinakan Allah. Alangkah sangat fatalnya. Nih,
Ya, misalkan kita mau mentakwil. Misalkan kita mau mentakwil sifat Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Misalkan kita mau mentakwil, ya. Yuk, kita takwil di sini ya. Semoga Anda bisa nonton sampai detik ini videonya. Kita takwil. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Setelah itu Allah menguasai arsy. Atau kemudian Allah menguasai arsy. Atau berkuasa di arsy. Kalau kita mau mentakwil, maka ini akan lebih parah lagi. Ini akan lebih parah lagi maknanya. Kalau pemaknaan di sini dinyatakan sebagai berkuasa, setelah menciptakan langit dan bumi ini Allah berkuasa di atas arsy, sebelum itu artinya Allah tidak berkuasa di arsy. Begitu. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau kita menyatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi lalu berkuasa di atas arsy. Jadi sebelum itu Allah tidak berkuasa di arsy. Maka ini akan sangat lebih berbahaya lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Ustadz Firanda agar kalian paham. Kalau nonton video jangan dipotong-potong. Tonton dulu sampai full baru ambil kesimpulannya. Kalau memang perlu dipotong silahkan potong. Yang penting kalian sudah paham dengan isi full videonya. Begitu. Membantah mereka bagaimana? Kita bicara Allah tentang ayat tsumma stawa 'alal 'arsy. Untuk membantah ahlu takwil, kita bilang takwil itu boleh dalam syariat kalau memang maknanya batil. Tetapi mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau Allah berada di atas arsy itu berarti sesuatu yang batil? Enggak ada kebatilan. Tidak ada kebatilan Allah di atas arsy. Masalahnya apa? Enggak ada masalah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kenapa harus Anda takwil? Kemudian takwil Anda juga batil. Anda mengatakan Allah menguasai arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Ini tidak benar. Dalam ayat Allah mengatakan Allah menciptakan apa? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Kata Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Sekarang kalau Anda artikan menguasai sebagaimana mereka mentakwil, coba kita artikan kalau istiwa maknanya menguasai. Sungguhnya Allah Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian menguasai arsy. Seakan-akan sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebelumnya tidak dikuasai oleh apa? Allah. Apakah arsy pernah tidak dikuasai oleh Allah? Apakah arsy pernah dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengalahkan sehingga Allah menguasai arsy? Makanya kalau diartikan istiwa dengan menguasai, ini juga artinya batil. Berarti seakan-akan arsy dulu belum dikuasai oleh Allah. Allah ciptakan langit dan bumi dulu 6 masa, setelah itu baru Allah menguasai apa? Arsy. Berarti batil. Takwil seperti itu salah. Takwil seperti itu apa? Salah. Siapa yang ragu bahwasanya semuanya ciptaan Allah dikuasai oleh Allah, semua makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kemudian kalau istawa artinya menguasai, maka kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas bumi, kan boleh. Kenapa? Karena bumi juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas Bekasi misalnya. Itu masalahnya. Kenapa? Karena semua bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas fulan. Kenapa? Karena si fulan juga dikuasai oleh Allah. Kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas nyamuk. Kenapa? Karena nyamuk juga dikuasai oleh Allah. Paham? Oleh karena tatkala kita mentakwil istiwa artinya menguasai, kelaziman juga batil. Kelazimannya dua tadi. Kelazimannya berarti arsy dulu sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah, kemudian dikuasai. Yang kedua berarti kita bisa mengatakan Allah beristiwa di atas nyamuk, di atas bumi, di atas kota ini, di atas si fulan, karena semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Masya Allah. Jadi begitu penjelasannya ya. Kita ini cuma untuk mengajak kalian untuk berpikir. Kalau kalian tidak mau berpikir, oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga kalian yang emosi, marah-marah, begini-begini begitu. Bukan berarti Harry Plus tidak bisa marah. Bukan berarti Harry Plus tidak bisa emosi. No, tapi kalau di perkara seperti ini, saya tidak bisa emosi. Mau difitnah, mau diejek, mau dihinakan, dan lain sebagainya, saya tidak akan emosi. Tetapi kalau sudah sholawat jingkrak-jingkrak, ya, kalimat kebesaran Allah dibuat main-main, saya emosi. Baik teman-teman, mungkin itu saya ingin saya sampaikan kepada kalian. Apabila ada yang salah, luput, keliru, menyinggung, menyimpang, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.